Oke, jadi di sini aku mau bahas terkait soal lunar. Untuk yang pertama, di sini pada tanggal 4 Januari 2018, PT Abadi Jaya itu membeli si PT Aneka Rasa dengan harga 25 miliar. Nah, nilai wajar aset PT Aneka Rasa ini ternyata pada saat transaksi pembelian itu sebesar 34 miliar dan nilai seluruh utangnya 20 miliar. Nah, kemudian diminta untuk membuat perhitungan terus jurnal yang dilakukan PT Abadi Jaya untuk transaksi tersebut dan untuk mengakui nilai goodwill kalau ada. Nah, di sini sebelumnya aku mau ngejelasin apa sih goodwill itu. Jadi, goodwill itu tuh nilai lebih dari sebuah bisnis yang nggak kelihatan bentuk fisiknya, tapi tetap punya nilai penting kayak misalnya itu kita beli sebuah toko kue seharga 1 miliar, padahal kalau dihitung dari semua asetnya itu kayak peralatan, bahan, bangunan, itu tuh cuma 700 juta. Nah, selisih 300 jutanya itulah yang disebut dengan goodwill. Jadi munculnya goodwill ini bisa aja karena toko itu tuh mungkin udah punya nilai lebih gitu, kayak punya pelanggan setia, terus lokasinya strategis, terus nama tokonya itu yang udah terkenal, terus karyawan-karyawannya juga yang udah berpengalaman, reputasi yang baik kayak gitu. Jadi hal-hal ini yang bikin toko itu bisa lebih bernilai, yang disebut sama goodwill. Jadi intinya goodwill itu nilai lebih dari bisnis karena faktor non fisik kayak reputasi, loyalitas pelanggan, dan juga nama baik. Nah, di sini kita mau nyari berapa goodwillnya dari transaksi pembelian PT Aneka Rasa oleh PT Abadi Jaya. Nah, si PT Abadi Jaya ini membeli PT Aneka Rasa itu seharga 25 miliar. Seharga 25 miliar ini. Nah, kemudian ternyata nilai wajar aset si PT Aneka Rasa itu 34 miliar. Kemudian utangnya si PT Aneka Rasa 20 miliar. Nah, kita kalau mencari goodwill, kita harus ngurangin si harga pembelian ini sama nilai wajar aset neto. Nah, nilai wajar aset neto itu kita dapat dari nilai wajar aset dikurangin sama nilai utang. Jadi 25 miliar nanti dikurangin sama 34 miliar dikurang 20 miliar. Jadi nanti hasilnya goodwillnya itu ketemunya 25 miliar ini dikurangin sama 14 miliar, hasilnya adalah 11 juta. 11 miliar goodwillnya. Nah, kemudian untuk jurnalnya, karena kita tadi beli PT Aneka Usaha, jadi kita dapat aset PT Aneka Usaha. Jadi asetnya kita taruh di sebelah debit 34 miliar. Kemudian tadi kita belinya ternyata si PT Aneka Rasa ini punya utang, jadi kita naruh utang PT Aneka Rasa, jadi utangnya milik kita, jadi kita taruh di sebelah kredit senilai 20 miliar dan juga kita membayar kasnya seharga pembeliannya 25 miliar dan selisihnya kita ada dapat goodwill selisihnya, nilai lebihnya tadi ditaruh di sebelah debit kayak gitu. Kemudian untuk transaksi untuk soal nomor 2 di sini kita bahas terkait sama depresi. Nah, nomor 2 ini soalnya pada akhir tahun 2019, PT Mitra Tambang telah mengakuisisi hak untuk menggunakan 1000 hektar tanah di Provinsi Babel untuk menambang emas. Nah, biaya sewanya itu sebesar 100 miliar. Terus dia ada biaya eksplorasi sebesar 175 miliar dan biaya pengembangan aset tak berwujud senilai 200 miliar. Nah, PT Mitra Tambang mengestimasi kalau tambangnya itu tuh bisa menghasilkan sekitar 1 juta ons emas. Nah, kemudian hitung besaran depresinya berapa sama buat jurnalnya untuk mencatat depresi tersebut. Jika tahun 2020 perusahaan menambang 150.000 ons emas. Nah, di sini
kita cari dulu untuk menghitung depresi. Jadi depresi itu tuh sama aja kayak penyusutan, kayak penurunan nilai. Jadi penurunan nilai itu kan dibagi jadi 3 ya, ada depresiasi, ada amortisasi, sama ada depresiasi. Nah, untuk depresiasi itu kayak yang biasa kita temuin kayak untuk aset tak berwujud, kayak penurunan nilai mobil, mesin, motor, itu tuh karena nilainya turun karena biasanya itu dipakai terus kayak gitu. Contoh gampangnya itu kayak mobil kantor makin lama terus bisa makin rusak gitu kan, terus harganya juga bisa makin turun. Nah, itu namanya depresiasi untuk aset berwujud. Nah, kemudian untuk amortisasi. Nah, amortisasi ini penurunan nilai tapi untuk aset tak berwujud. Contohnya itu kayak hak cipta, hak paten, merek dagang, terus kayak goodwill tadi itu. Nah, biasanya aset tak berwujud ini nilainya turun karena waktu, biasanya ada batas waktu pakainya kayak gitu. Terus kalau depresiasi, nah depresiasi itu contohnya kayak ini, depresiasi itu penurunan untuk aset yang bentuknya itu sumber daya alam. Contohnya kayak tambang emas, minyak, batu bara. Nah, nilai aset ini turun karena biasanya sumber daya alam ini dipakai terus atau diambil terus sampai habis kayak gitu. Nah, kemudian untuk menghitung depresiasinya berapa, nah di sini kita cari dulu biaya perolehan si tambangnya ini berapa. Nah, di sini biaya perolehan itu didapat dari semua biaya-biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan suatu aset tertentu, untuk mendapatkan suatu aset tertentu sampai aset tersebut itu bisa digunakan. Nah, untuk biaya depresi ini, kita hitung dulu biaya perolehannya berapa, biaya totalnya ini. Tadi ada biaya list, biaya eksplorasi, sama biaya pengembangan. Nah, untuk biaya listnya tadi kan 100 miliar, kita tambah sama biaya eksplorasi 175 miliar, dan biaya pengembangan senilai 200 miliar. Nah, di sini jadi biaya perolehan totalnya itu senilai 475 miliar. Nah, tadi di keterangan soal, ternyata yang kita beli ini, tambang yang kita beli ini bisa menghasilkan 1 juta ons emas. Nah, jadi kita cari dulu nih tarif deflasi untuk 1 onsnya itu berapa. Nah, tadi kan udah ngeluarin 475 miliar, ternyata bisa dipakai sampai 1 juta ons emas. Nah, kemudian kita bagi aja kalau untuk nyari per onsnya. Jadi 475 harga perolehan dibagi sama total yang mungkin bisa dihasilkan yaitu 1 juta ons. Jadi kita dapat nih tarif deflasinya senilai 475.000 per ons kayak gitu. Kemudian di soal yang B ini ditanya katanya untuk 150.000 ons emas ini berapa deflasinya. Nah, kita cari untuk 150.000 dikali sama harga deflasi per onsnya 475.000 kan. Jadi kita kaliin aja, jadi dapat nih deflasi untuk 150.000-nya itu senilai 71 miliar 250 juta. Kemudian untuk soal yang B itu tinggal bikin jurnalnya aja. Jurnalnya sama kayak mencatat penyusutan pada biasanya, yaitu kayak di sini beban deflasi pada akumulasi deflasi, atau biasanya itu kan beban penyusutan pada akumulasi penyusutan ya, karena ini sumber daya alam jadi beban deflasi pada akumulasi deflasi. Nominalnya sama kayak yang udah kita cari tadi. Kemudian untuk soal nomor 3, di sini kita membahas terkait penyusutan ya. Nah, di soal CV Permatakaya itu membeli peralatan berupa mesin untuk operasi perusahaan tanggal 1 Agustus 2019. Biaya mesin ini nih senilai 480.000. Perusahaan memperkirakan bahwa mesin tersebut akan memiliki nilai hisa sebesar 40.000 pada akhir masa pakainya. Nah, umur yang diperkirakan mesin itu ternyata hanya 5 tahun, terus jam kerjanya diperkirakan 20.000 jam. Nah, di akhir tahun 31 Desember, berapa penyusutan dengan metode saldo menurun ganda untuk tahun 2023-nya. Nah, untuk mencari penyusutan dengan metode menurun ganda, kita harus tahu dulu biaya perolehan mesinnya. Biaya perolehan mesinnya di sini senilai 480.000. Kemudian ada perkiraan nilai sisa sama umur ekonomis. Nah, untuk tarif penyusutan menurun ganda, ini kita dapat tarifnya dari 100% dibagi sama umur manfaat.
dikali 2. Jadi 100% dibagi 5, 20% dikali 2 hasilnya 40%. Kemudian kita bisa bikin tabel bantu untuk menghitung penyusutannya. Karena dia beli mesinnya itu di 2019, maka kita hitung dari 2019. Nah, biaya perolehan awal kan 480.000. Kemudian di 2019 ini kita pakainya itu dari Agustus kan, dari 1 Agustus 2019 kan. Maka dari 1 Agustus sampai Desember ini, sampai bulan tutup buku, itu kan 5 bulan. Jadi 5/12. Jadi kita kaliin aja tarif menurun gandanya 40% dikali sama 480.000. Ini 480.000 maksudnya, 480.000 dikali harga perolehan ini dikali nilai buku, karena dia baru tahun awal jadi sama kayak harga perolehan sama kayak nilai buku, jadi 40% dikali nilai buku, kemudian dikali 5/12. 5/12 ini didapat dari Agustus ke Desember itu 5 bulan per 12 bulan kayak gitu. Kita dapat nih, jadi biaya penyusutannya 80.000. Terus akumulasi penyusutan karena di tahun pertama jadi masih 80.000. Kemudian nilai bukunya jadi turun jadi 400.000 karena udah dikurangin sama biaya penyusutannya. Jadi 480.000 dikurangin 80.000, jadi nilai bukunya sisa 400.000. Kemudian untuk di tahun kedua kita tinggal kaliin aja, karena tahun kedua ini kan kita pakai setahun ya. Jadi kita langsung kaliin aja tarifnya, 40% dikali sama nilai buku. Nilai bukunya tadi 400.000, jadi kita kali 400.000. Nah, biaya penyusutannya 160.000. Kemudian akumulasi penyusutan ini akumulasi dari penyusutan tahun pertama ditambah tahun kedua, 80.000 ditambah 160.000, jadi akumulasi penyusutannya 240.000. Kemudian nilai bukunya jadi berkurang karena udah dikurangin sama biaya penyusutan di tahun kedua. Jadi tadinya 400.000 dikurangin sama 160.000 kan. Jadi sekarang nilai bukunya sisa 240.000. Kemudian untuk tahun ketiga sama, karena kita makainya full setahun, jadi tarif dikalikan sama nilai buku tahun sebelumnya 240.000, hasilnya 96.000 biaya penyusutannya. Akumulasi penyusutannya tinggal ditambahin aja dari tahun sebelumnya sama yang 96.000 ini. Kemudian didapat nilai bukunya dari nilai buku sebelumnya dikurangin sama biaya penyusutan, didapat 144.000 nilai buku tahun ketiga. Terus untuk nilai buku tahun keempat, yaitu tahun 2022, sama aja kayak tadi. Karena kita makainya setahun full, jadi 40% dikali sama nilai buku tahun sebelumnya 144.000 ini. Dikali 40% hasilnya 57.600. Kemudian akumulasi penyusutannya tinggal tambahin tahun sebelumnya sama tahun yang keempat ini, sama biaya penyusutan yang ini, hasilnya 393.600. Kemudian untuk nilai bukunya didapat dari 144.000, ini nilai buku tahun sebelumnya dikurangin sama biaya penyusutan tahun berjalan, hasilnya 86.400. Nah, untuk tahun 2023, tahun kelima ini, nah ini tahun yang kita cari, yang ditanya ini soal. Sama aja nih untuk tahun 2023, karena kita makainya setahun kan, jadi 40% dikali nilai buku tahun sebelumnya 86.400, hasilnya biaya penyusutannya senilai 34.560. Kemudian akumulasi penyusutannya tinggal tambahin dari tahun sebelumnya ditambah sama biaya penyusutan tahun berjalan, didapat 428.160. Kemudian nilai bukunya jadi 51.840 setelah dikurangin sama biaya penyusutan. Nah, untuk tahun ke-6 ini kan masa terakhir ya. Udah 5 tahun ya si biaya mesinnya, dari Agustus 2019 sampai Agustus 2024, ini udah 5 tahun. Jadi ini tahun terakhir si mesin tersebut bisa dipakai. Nah, untuk tahun terakhir ini kan kita belinya Agustus 2019 ya. Berarti kita bakalan habis di Agustus 2024. Jadi 2024 ini kita nggak sampai tutup buku kan, nggak sampai Desember. Jadi kita ngitungnya cuma dari Januari sampai Agustus, karena si mesinnya itu kan belinya di Agustus, jadi habisnya bakalan di Agustus juga kayak gitu. Jadi Januari ke Agustus ini kan cuma 7 bulan.
Jadi nanti tarifnya untuk menghitung biaya penyusutannya kita pakai tarifnya 40% dikali sama nilai buku sebelumnya 51.840 dikali sama 7/12 karena dari Januari ke Agustus cuma 7 bulan kayak gitu. Terus dapat nih biaya penyusutannya 12.096. Kemudian akumulasi penyusutannya tinggal tambahin aja. Kemudian nilai bukunya sisanya 39.744. Nah, nilai buku di tahun terakhir ini mirip kan sama kayak di perkiraan nilai sisanya ini. Jadi pas di 5 tahun nilai sisanya itu diestimasikan katanya bakalan 40.000. Nah, di sini pas di 5 tahun nilai sisanya itu jadi 39.744. Jadi kita mendekati lah ya, karena ini kan masih asumsi ya, masih estimasi. Jadi kemungkinan bisa lebih sedikit, bisa kurang sedikit. Nah, jadi segini yang benarnya kayak gitu. Nah, kemudian untuk jurnalnya kita tinggal catat aja nih, karena yang ditanyain cuma jurnal untuk tahun 2023. Jadi kita tinggal jurnal aja beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin senilai biaya penyusutan di tahun 2023. Karena ditanyain tahun 2023. Jadi sebesar ini, sebesar biaya penyusutan di tahun 2023, 34.560 kayak gitu. Kemudian untuk soal nomor 4 di sini katanya pada 17 Oktober 2024 itu PT ABC mendapatkan aset tetap dari PT XYZ yang telah diberhentikan operasinya. Nilai berdasarkan penilai independen aset itu tuh katanya PT XYZ ini punya tanah senilai 500.000, bangunan 1.300.000 sama mesin dan peralatan 900.000. Nah, jadi totalnya aset si PT KYZ ini 2.700.000. Nah, sebagai gantinya PT ABC ini memberikan 12.600 saham biasa dengan nilai pari 100 per lembar saham. Saham tersebut memiliki nilai pasar sebesar 150 per saham pada saat pembelian aset. Nah, ada informasi tambahan. Katanya PT ABC melakukan pengeluaran pada 20 Oktober 500.000 yang terkait dengan bangunan. Karena pada saat itu PT ABC ini pertama kali menempati bangunan. Kemudian pada tanggal 20 Desember 2024, PT ABC membayar tunai mesin seharga 300.000 yang dikenakan diskon tunai 2% atas pembelian tersebut. Dan biaya pengiriman mesin 10.500 dibayar oleh PT ABC. Kemudian buat jurnal pada pembukuan PT ABC untuk transaksi-transaksi tersebut. Nah, jadi intinya PT ABC ini mau beli PT XYZ yang punya aset 2.700.000 ini dengan make belinya itu pakai 12.600 lembar saham dengan nilai pari 100 sama nilai pasarnya itu 150. Nah, kita cari dulu perhitungan buat si sahamnya ini. Nah, katanya nilai pari sahamnya itu 100. Terus nilai pasarnya senilai 150. Terus ada jumlah saham sebanyak 12.600. Nah, kita cari total nilai pasar. Total nilai pasar itu kita dapat dari nilai pasar saham dikali berapa banyaknya lembar saham yang dia berikan. Jadi 150 nilai pasarnya ini dikali sama jumlah saham didapat total nilai pasar per saham, nilai pasar saham yaitu 1.890.000. Kemudian untuk total nilai pari kita dapat dari nilai pari saham dikali sama jumlah saham yang kita berikan, yaitu didapat total nilai pari sahamnya sebesar 1.260.000. Nah, karena nilai pasarnya di sini lebih besar daripada nilai pari, maka kita memberikan saham yang berupa premi atau saham yang memiliki keuntungan atau keuntungan saham atau agio saham atau bisa juga disebut sama premi saham. Nah, didapat dari total nilai pasar dikurangkan sama nilai pari saham. Didapat nih ada premi saham yaitu senilai 630.000. Nah, kemudian karena ini nih
contoh soal pembelian bundling. Bundling itu kayak kita beli semua item, kita beli 3 item tanah, bangunan, terus peralatan ini dengan 12.600 saham kayak gitu. Nah, jadi dengan yang kita ngitungnya dengan total nilai pasarnya ya, bukan nilai parinya tapi nilai pasarnya. Jadi kita beli 3 item ini dengan nilai pasar saham 1.890.000. Jadi kita mau mengalokasikan 1.890.000 ini untuk masing-masing item ini. Jadi berapa sebenarnya yang kita pakai buat kayak tanah ini berapa, bangunan ini berapa, peralatan ini berapa, kayak gitu. Nah, kita cari dulu perbandingan untuk mengalokasikannya. Nah, harga tanah itu tadi kan 500.000 per 2.700.000 ini total semua asetnya tuh kan. Total ketiga asetnya ini kan 2.700.000. Nah, untuk tanah itu 500.000. Jadi kita cari aja 500.000 per 2.700.000 dikali sama total nilai pasar saham yang kita bayarin. Kita dapat nih ternyata untuk tanah harganya itu 350.000 dolar untuk alokasi nilai pasar sahamnya. Kemudian untuk bangunan sama aja. Nominal bangunan tadi kan 1.300.000 per 2.700.000 kali nilai pasar saham. Kita dapat 910.000. Kemudian untuk peralatan 900.000 dibagi 2.700.000 dikali sama 1.890.000 kita dapat 630.000. Nah, kemudian kita bikin jurnalnya. Jurnalnya untuk 17 Oktober kita beli aset tadi. Karena kita beli aset, maka kita dapat tanah, dapat bangunan, dapat mesin senilai nilai yang ini yang udah kita cari, nilai dari pengalokasian nilai pasar saham yang kita berikan kayak gitu. Tanah 350.000 kita taruh debit, bangunan 910.000 kita taruh debit juga, terus mesin dan peralatan senilai 630.000. Kemudian kita memberikan modal saham kan, kita menukar dengan modal saham biasa. Nah, kalau di sini kita tulisnya sesuai sama nilai parinya, nilai pari sahamnya tadi. Nih, total nilai pari sahamnya 1.260.000. Maka di sini kita tulis nih modal saham yang kita berikan sesuai sama nominal saham atau nilai pari sahamnya, yaitu senilai 1.260.000. Kemudian di sini ada premi saham. Premi saham tadi ini 630.000 kita taruh di sebelah kredit. Nah, kemudian untuk 20 Oktober tadi ada keterangan katanya si PT ABC itu membayar tunai mengeluarkan 500.000 yang terkait dengan bangunan. Nah, karena yang terkait dengan bangunan artinya kita bakal menambah harga perolehan si bangunan, akan menambah nilai si bangunan. Jadi kita jurnalnya gampang. Jadi kita jurnalnya tinggal bangunan pada kas senilai 500.000 yang kita keluarin. Kemudian untuk tanggal 20 Desember katanya PT ABC membayar tunai mesin seharga 300.000 yang dikenakan diskon tunai 2% atas pembelian tersebut. Terus bayar biaya pengiriman juga sebanyak 10.500. Jadi kita cari aja. Karena kita membayar mesin sama aja kayak tadi, berarti kita nambah si nilai mesinnya. Kita cari karena tadi diskon dari 300.000 diskon 2%, maka kita cari 98%-nya karena diskon 2% kan tadi katanya. Jadi 98% dikali 300.000 ditambah sama biaya pengiriman 10.500.000. Maka kita dapat mesinnya, biaya mesin itu senilai atau yang menambah mesin senilai 304.500. Kemudian karena kita mengeluarkan kas secara tunai, yaitu kas di sebelah kredit senilai 304.500.000. Mungkin sekian pembahasan dari aku.